Baik, terima kasih Mas Rian. Kita akan bahas dan akan kupas tuntas masalah tersebut, baik tentang protokolnya maupun bagaimana cara mendampingi rumah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita simak paparan dari kedua narasumber kita dengan seksama yang sekarang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Ibu Dra Lestari Kusumawardani M.Hum. Beliau adalah koordinator fungsi penilik Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ayah Bunda, Ibu Guru dan Bapak Guru, dan juga para orang tua ya mungkin. Jadi kaitannya dengan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Satuan PAUD di masa pandemik ini, kaitannya dengan protokol kesehatan, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kita ini memang sudah sekian bulan ini menghadapi pandemi ini ya Ibu dan Bapak. Jadi sejak ditetapkannya pandemi COVID pada tanggal 11 Maret yang lalu, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan dengan melalui dengan mengeluarkan surat edaran ya, surat edaran nomor 4 tahun 2020 ya, surat edaran Mendikbud di sana. Mungkin host bisa tolong dilanjut share ya halaman berikutnya. Ya. Surat edaran tersebut adalah untuk memberikan ketentuan-ketentuan ataupun juga kebijakan seperti apa sesungguhnya kaitannya dengan belajar dari rumah. Implementasi dari belajar dari rumah itu seperti apa. Nah, dari sana nanti mungkin akan kita bahas tentang bagaimana sesungguhnya protokol kesehatan itu seperti apa gitu ya di masa pandemi ini. Dan nah, di dalam surat edaran nomor 4 tersebut, surat edaran Mendikbud ya, tahun 2020 tersebut, ada tertulis di situ ada 6, cuma memang saya tambahkan 1 di sini sebenarnya itu juga menjadi hal yang penting. Di nomor 1 ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah dalam rangka untuk dalam rangka mendukung keselamatan ya, kesehatan dan lahir batin siswa ya, guru dan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah itu yang menjadi pertimbangan mengapa dikeluarkannya kebijakan belajar dari rumah. Surat edaran ini sesungguhnya tidak hanya untuk PAUD Ibu dan Bapak, tetapi juga sampai di tingkat sekolah menengah begitu ya Ibu Bapak. Nah, isinya yang berikutnya adalah bahwa kegiatan belajar dari rumah ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, bagi anak usia dini ya, untuk PAUD, tanpa dibebani dengan tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kalau di tingkat di jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, itu memang biasanya ada tuntutan untuk capaian kurikulum. Tapi sesungguhnya kalau di PAUD itu tidak ada tuntutan sebenarnya, karena kan pembelajaran itu mengikuti perkembangan kebutuhan daripada kebutuhan anak sesungguhnya. Jadi ini sebenarnya kalau untuk di PAUD juga sudah berlangsung gitu ya, meskipun bukan dalam BDR seperti itu. Nah, BDR itu, belajar dari rumah itu juga difokuskan untuk memberikan pengalaman kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID. Jadi, selama anak-anak belajar di rumah, itu juga banyak diberikan mungkin muatan pembelajaran, materi, ataupun kegiatan bermain yang juga untuk lebih mengenalkan lagi tentang aspek kesehatan, kebersihan, ya. Kemudian juga bagaimana mengenal bahayanya COVID itu seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya adalah bahwa materi pembelajaran itu bersifat inklusif, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta. Jadi bahwa pembelajaran itu juga tidak diskriminasi, bisa sangat kontekstual gitu. Bisa menggunakan alat-alat yang sangat sederhana di rumah dan juga sesuai dengan budaya setempat ya, karakteristik dari anak ya, dan juga jenis-jenis kekhususan anak. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga bisa diakomodir. Jadi tidak, kalau di sekolah itu
guru punya perencanaan yang memang mungkin menggunakan tema-tema yang lebih besar gitu ya. Tetapi kalau di rumah ini sangat mengikuti dengan situasi dan keadaan ya, dan kemampuan orang tua ya, dan seperti itu, dan anak dan orang tua juga seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas dan penugahan selama belajar di rumah itu dapat bervariasi, baik antar daerah, antar sekolah, ya, peserta didik, itu semua bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing. Ya, mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR itu gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan sangat luas sekali dan keragaman keragaman dari konturnya, ya, keragaman daripada budayanya, keragaman dengan situasi geografis dan sebagainya gitu. Oleh karena itu memang aktivitasnya ini juga maupun tugas yang diberikan guru, kalau itu kan kalau kegiatan bermain yang diberikan yang dimintakan oleh guru kepada orang tua untuk difasilitasi ke anak ini memang sangat-sangat menyesuaikan dengan keadaan situasi rumah seperti itu ya. Kondisi anak, kondisi keluarga ya, kemampuan dan jaringan. Jadi kalau misalnya tidak ada jaringan internet gitu, kita bisa melakukan nanti modanya seperti apa, kita nanti akan diskusi ya. Kemudian hasil belajar peserta didik ya selama BDR ini diberi umpan balik yang bersifat kualitatif gitu. Jadi tidak menggunakan skor 100, 90, 80 dan sebagainya. Tapi untuk PAUD ya, kita lebih kepada skala perkembangannya itu seperti apa. Apakah perkembangan yang ini sudah mulai muncul, ataukah sudah berkembang sesuai harapan dan sebagainya. Dan lebih mengedepankan kepada hubungan, interaksi antara orang tua dan guru ya yang positif seperti itu. Lanjut ya. Itu adalah sebenarnya ketentuan belajar di rumah itu seperti itu. Jadi sangat cair ya, sangat memperhatikan pada kebutuhan anak, situasi ya. Tidak ada tuntutan juga. Kalau di PAUD sih memang tidak ada tuntutan sesungguhnya. Nah, strateginya itu seperti apa? Strategi fasilitasi guru dan orang tua itu dalam melaksanakan belajar rumah itu memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu kalau di PAUD sih memang sudah khususnya untuk usia TK ya. Itu memang masuk di dalam Permendikbud 44 tahun 2020 di situ. Ya tidak ada tes-tes ya, semuanya tidak ada dan bisa dilakukan secara daring gitu kan. Seperti itu juga. Dan kalau di usia-usia sebenarnya kalau di PAUD ini juga bisa daring dan luring sebenarnya ya. Kalau memang bahkan malah karena banyak informasi keluhan dari sekolah-sekolah dari satuan PAUD yang kekurangan murid misalnya, kekurangan peserta didik, itu bisa jemput bola. Bahkan kemarin juga kita mintakan kepada dinas itu ataupun juga kepala-kepala satuan itu untuk mendata anak-anak yang ada di sekitarnya itu siapa. Kalau perlu jemput bola, dalam arti bisa sosialisasi melalui WhatsApp ya, bisa melalui SMS, bisa melalui Instagram, berbagai media sosial itu bisa sehingga banyak yang anak-anak bisa memasukkan anaknya mengikuti ya masuk kembali ke sekolah ya, mendaftar gitu seperti itu. Dan yang kedua adalah menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan ini memang sesuai dengan ketentuan yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Protokol kesehatan untuk masa pembelajaran ya, untuk pendidikan seperti itu. Nanti kita akan lihat. Dan juga ada melalui pilihan moda kegiatan belajar mengajar lebih dinamis. Pilihan tentang bagaimana cara menyampaikan pembelajaran tersebut ya. Itu dilakukan juga secara dinamis gitu. Pencapaian kurikulum yang lebih fleksibel ini memang kalau di PAUD sudah seyogyanya ya. Dan tentunya juga ada penguatan SAPRAS yang mendukung PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Jadi sarana-sarana prasarana itu dibolehkan. Dana BOP PAUD itu bisa dibolehkan untuk membelikan peralatan kesehatan ya, misalnya beli masker, untuk beli hand sanitizer ya, untuk juga pokoknya sesuai dengan kebutuhan dalam masa pandemi ini gitu.
Dan ada juga hubungan relasi yang sinergis antara sekolah dengan keluarga. Ini artinya tuh ada hubungan yang saling mendukung, berbagi peran antara guru dan orang tua kalau di satuan PAUD. Dulu misalnya semuanya sepenuhnya dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan kegiatan bermain, kemudian juga yang melakukan pengamatannya itu guru, kemudian juga nilai perkembangan anak itu adalah guru. Sekarang dengan ada situasi BDR ini, tentu guru berbagi peran dengan orang tua. Guru yang melakukan perencanaan, tapi perencanaan guru ini tentu ada sedikit dinarasikan untuk orang tua gitu. Kalau di guru ada kompetensi dasarnya dibunyikan, tapi kalau untuk orang tua tidak perlu, orang tua kan akan pusing ya, Ibu dan Bapak kalau harus memikirkan adik-adik dan sebagainya. Jadi lebih kepada tujuan pembelajarannya itu apa, untuk mengembangkan aspek apa, apanya yang itu. Nah itu dibuatkan oleh guru dan ini disampaikan kepada orang tua dengan berbagai macam caranya gitu ya. Dengan melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui dikirim Facebook ataupun apa gitu ya. Ataupun bahkan bisa macam-macam gitu. Bisa dengan luring nanti kalau misalnya situasinya tidak memungkinkan, orang tuanya tidak punya internet, orang tua tersebut anak tidak pernah megang handphone, ya kemudian juga tidak ada listrik mungkin juga ya, bisa jadi kejadian tidak ada 3T tertentu misalnya seperti itu. Itu juga perlu ada strategi-strategi tertentu gitu. Yang penting di sini adalah relasi sinergis ini juga komunikasinya juga harus berjalan dengan baik. Dengan cara yang santun, yang baik. Ada beberapa contoh, bisa lanjut? Ya, lanjut. Ada beberapa contoh memang informasi dari guru bahwa orang tua tuh tersinggung gitu ya. Orang tua tuh tersinggung dengan WA dari guru gitu ya. Mungkin cara menyampaikannya, mungkin orang tua ada juga merasa bahwa dia jauh lebih tahu karena dia sudah usianya lebih tua gitu ya. Gurunya masih lebih muda dan sebagainya. Nah ini adalah ini ada gambaran tentang Permendikbud 44 tahun 2020 PPDB ya penerimaan peserta didik baru ini untuk TK itu masuk di sana tidak ada sedikit pun juga untuk dites gitu. Hanya dibuktikan dengan akta kelahiran dan surat keterangan lahir atau surat keterangan lahir ya yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa. Jadi begitupun sampai di SD dan sebagainya pun tidak ada tes seperti itu. Lanjut. Nah ini kaitannya dengan pilihan moda. Jadi gini, kebijakan pemerintah adalah bahwa tahun ajaran baru itu memang tanggal 13 Juli. Tapi bukan berarti PAUD dibuka belajarnya tuh secara tatap muka, dibuka secara tatap muka gitu. Tetap pembelajarannya secara daring. Setelah BDR maksud saya, BDR. BDR itu bisa juga secara daring maupun luring, daring. Ya, pendidikan jarak jauh tersebut. Ya, secara daring maupun luring. Kalau misalnya dari seorang guru misalnya apakah guru TK, apakah kelompok bermain gitu ya, atau di TPA, dia memiliki anak didik ataupun peserta didik ada 15 orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari 15 itu ternyata yang 13 ini bisa menggunakan daring orang tuanya. Ibu Lestari, mohon maaf, ini ada Ya. permintaan suaranya lebih kurang kedengeran. Oh baik, saya kencangkan lagi ya. Ya, baik sudah kedengaran Bu? Sudah ya. Iya. Jadi kalau misalnya seorang guru itu punya guru PAUD ya, misalnya punya anak 15 peserta didik. Dari 15 tersebut nanti kemudian dari ada 2 anak yang memang orang tuanya itu tidak punya kemampuan untuk mengakses jaringan gitu, internet misalnya. Tidak ada internet, tidak punya handphone, tidak punya listrik bahkan mungkin ya bisa kejadian. Nah itu guru bisa melakukan home visit, kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumahnya ini adalah ke satu anak tersebut saja, gitu, satu-satu, bukan berkumpul seperti itu.
Itu ketentuan. Nah, karena nanti sebentar lagi kami juga akan dari pemerintah, dari Kemendikbud juga akan mengeluarkan Permendikbud ya, yang lebih memperjelas juga ya, tentang, bagaimana adaptasi kurikulumnya dan sebagainya sebagainya. Nah ini, jadi, pembelajarannya walaupun sudah tahun ajaran baru adalah secara daring dan luring. Luring kalau misalnya keadaannya itu memaksa harus demikian gitu, ya. Tetapi adalah, dengan, kunjungan, guru ke rumah satu-satu ke anak. Jadi tidak anak dikumpulkan kemudian, gurunya datang atau tidak demikian, seperti itu. Nah itu ya tahun ajaran baru. Nanti kalau November itu dimungkinkan kalau memang, eee, itu di wilayahnya zona hijau, gitu. Tetapi tentu persyaratannya sangat berat juga untuk lakukan itu, ya. Nanti kita lihat. Nah, dari dengan kebijakan tersebut juga ada ekuivalensi juga, ada kesamaan, kesetaraan ya gitu ya, persamaan. Jadi, apakah dengan melakukan kunjungan ke sekolah dan sebagainya dengan masa BDR ini, guru-guru itu sebenarnya, memiliki beban kerjanya tuh lebih ringan atau seperti apa? Sebenarnya sama gitu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi beban kerja guru itu sama, baik selama masa normal, belajar normal maupun juga masa BDR. Sewaktu guru melakukan persiapan, ya perjalanan kunjungan guru, membuat perencanaan, atau ketika guru melakukan assessment ya, yaitu melakukan, asesmen pada hasil karya anak yang dikirim oleh orang tua, dikirim melalui video, melalui foto, ya, ataupun melalui cerita orang tua, melalui telepon, itu juga bisa dihitung sebagai beban kerja ya, sehingga, kurang lebihnya, sama lah dengan beban kerja guru saat keadaan normal, seperti itu. Nah, untuk aturan sebagai berapa bobot dan sebagainya itu nanti dari, tempat Ibu Hatri dan ya Direktorat GTK itulah yang akan melakukan, pengajian seperti itu. Nah, bagaimana dengan, sekarang kan ada isunya relaksasi, adaptasi ataupun adaptasi kurikulum. Kalau di jenjang PAUD itu memang tadi saya sampaikan itu sebenarnya itu tidak ada istilah relaksasi karena memang kita tidak menuntut capaian gitu ya. Dari dulu PAUD itu tidak pernah, berbasis pada produk, tapi pada prosesnya gitu. Mengikuti perkembangan anak, kebutuhan anak ya, minat anak, seperti itu. Jadi, KD-KD-nya pun juga itu tidak menjadi masalah, mengikuti saja gitu. Nah, jadi sesuai dengan karakteristik keadaan, kebutuhan, dan kemampuan anak dan keluarga. Kalau misalnya di keluarga tersebut juga tema-temanya pun juga kalau di sekolah itu kan temanya agak lebih besar. Tentang aku, tentang apa yang kalau sekarang ini di rumah boleh menggunakan misalnya merawat tanaman gitu ya. Temanya tentang tanaman tapi bagian merawat tanaman, membereskan rumah gitu ataupun juga, membantu ibu di dapur misalnya ya. Tema-temanya itu subtemanya bisa seperti itu. Jadi sangat cair sesuai dengan keadaan, seperti itu, ya. Nah itu jadi menggunakan alat-alatnya pun juga menggunakan alat permainan atau kegiatan main itu juga yang sederhana, kalau bisa yang ada di rumah ataupun di lingkungan gitu, ya. Jadi tidak membebani, orang tua, seperti itu. Lanjut. Nah, protokol kesehatannya ini adalah, tadi saya sampaikan juga bahwa untuk satuan PAUD itu tetap buka ya sejak Juli. Jadi PAUD tetap buka ya walaupun, dia belajar dari rumah seperti itu. Dapat tatap muka bulan November tapi untuk daerah zona hijau. Nah, informasi sampai 15 Juni kemarin itu cuma 6% yang ada, zona hijaunya atau sekitar 85 kabupaten kota gitu ya. Itu yang daerahnya jauh-jauh seperti itu. Selebihnya 90 berapa tuh ya, itu tuh, selebihnya itu 94% itu semuanya adalah, warnanya tuh udah merah, kuning, hijau merah, kuning, oranye seperti itu, gitu ya. Nah itu tidak diperkenankan. Jadi kalaupun memang, tidak ada pilihan lain, zona hijau memang dimungkinkan di bulan November itu cuma harus memenuhi protokol kesehatan, seperti itu. Protokol kesehatannya itu meliputi misalnya membatasi kapasitas kelasnya gitu ya, ruang belajarnya maksimal tuh 5 anak gitu ya. Yang tadinya mungkin 15 anak, cukup 5 anak dengan jaraknya itu kurang lebih 3 meter.
Seperti itu ya. Ini yang disampaikan. Kemudian juga memulai kegiatannya secara tatap muka juga harus ini ya, memperhatikan aspek kebersihan. Jadi harus ada perbaikan sanitasi juga gitu. Ya, kemudian juga di toiletnya harus dibersihkan, sering cuci tangan juga anak-anak, disediakan tempat cuci tangan, kemudian juga apa namanya, desinfektan ya disemprot, dan kemudian juga mungkin gurunya juga pas baru datang ke sekolah juga harus berganti baju seperti itu, atau menggunakan masker ya. Pendidik dan tenaga pendidikan menggunakan masker, kain atau masker tembus pandang yang ini Bu Lestari, mohon maaf, ya, ya suaranya Bu, tolong. suaranya. Iya, kurang jelas Bu. Ini dari peserta. Oh gitu. Saya udah kenceng kayaknya di sini. Benar ya? Oh gitu. Saya di pol. Ya baik. Jadi mungkin sinyalnya ya. Jadi ini menggunakan masker lah yang penting, menggunakan masker, bahkan mungkin gurunya juga perlu ganti baju ya kalau sampai di sekolah ya, kalaupun harus dilakukan tatap muka seperti itu zona hijau ya. Dan harus ada izin dari Dinas Pendidikan dan juga dari gugus tugas di sana ya gitu ya. Harus ada izinnya juga gitu. Jadi nanti kan mereka dari kesehatan itu, Dinas Kesehatan itu juga akan mengecek, mensurvei apakah kelayakan dari sekolah tersebut gitu ya. Nah, kalau memang sudah dapat izin juga dari Dinas Pendidikan ya baru dilakukan seperti itu. Dan ini hanya untuk zona hijau ya. Dengan zona hijau yang jadi istilahnya itu izin terbatas dengan ketentuan gitu ya. Satuan PAUD juga perlu juga memiliki termogan gitu. Jadi untuk mendetek suhu badan anak-anak ya, guru dan sebagainya, dan memastikan bahwa suhu 38 derajat itu pasti tidak dibolehkan untuk mengikuti pelajaran dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Jadi pembatasan jarak, perbaikan sanitasi gitu ya. Kemudian juga penggunaan sarana ya, sarana yang juga yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan seperti itu ya. Lanjut. Nah, Ibu Lestari, ya. 4 menit lagi. Ya, sudah mau selesai nih ya. Nah, ini kurang lebih contoh saya ambilkan dari merdeka.com ya. Contohnya, jadi begitu betapa rumitnya sebenarnya ya kalau harus tatap muka. Jadi harus sama-sama menggunakan masker. Anak juga menggunakan pakai dites dulu ya. Apakah suhunya seperti itu, dan gurunya mungkin kalau untuk aman juga kan bisa juga berganti baju gitu. Ataupun juga anaknya ini juga ya cuci tangan, begitu datang nanti 10 menit lagi cuci tangan gitu. Jadi memang sangat agak rumit gitu. Jadi memang dari pemerintah sendiri sebenarnya lebih mendorong pembelajaran dari rumah gitu. Ya seperti itu. Cuma ya di lapangan sangat beragam sekali gitu ya. Nah itu dia artinya yang lanjut. Lanjut. Nah ini kurang lebih mungkin nantinya di era new normal itu adalah di mana setiap aktivitas berlangsung seperti biasa, tapi bukan ini adalah kalau nantinya. Tapi kita belum sampai di era new normal untuk PAUD ya. Jadi tentu juga di sekarang ini untuk tahun ajaran baru mungkin walaupun belajar dari rumah bisa guru ataupun juga orang tua menyampaikan kepada anak melalui video call, melalui Zoom ataupun juga melalui WA ya, ataupun juga menyampaikan tentang sosialisasi gitu, orientasi tentang bahwa mereka sekarang sudah masuk sekarang udah sebenarnya tahun ajaran baru, punya teman berapa orang dan sebagainya, bisa diceritakan melalui orang tua gitu. Atau gurunya bisa mengirimkan video gitu ya ke anak melalui orang tua gitu, sehingga nanti anak-anak akan punya gambaran gitu ya transisi tersebut walaupun dari rumah. Dan orang tua ataupun guru juga memberikan edukasi kepada anak tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika mahasiswa tatap muka bulan November. Ini untuk daerah hijau. Dibiasakan dengan protokol kesehatan. Itu memang kurang lebih yang kita harapkan gitu. Tetapi memang sebaiknya lebih aman untuk belajar dari rumah saja seperti itu. Itu aja dari saya, Bu Hatri, Ibu moderator, dan Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin apabila ada masih pertanyaan nanti kita bisa lakukan melalui tanya jawab. Terima kasih.